Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 199 ini akan menyebabkan reaksi alergi. Aku hanyalah orang yang tidak berguna. Sen Jianchuan sudah bisa berbicara dengan kalimat lengkap. Jadi, kamu memutuskan untuk tidak mengampuni kami. Rong Junhan sangat emosional. Aku telah merawatmu selama bertahun-tahun. Tidak bisakah kamu membiarkan kami hidup? Siapa yang membuatku menjadi seperti ini? Tanya Sen Jianchuan. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Ya, benar. Sen Jianchuan yakin akan hal itu. Tergantung pada sikapmu jika kau ingin aku mengampunimu. Kau dapat memilih untuk terus berjuang atau menghilang dari Jianchuan. Rong Junhan mengerti maksudnya. Sen Jianchuan ingin dia melepaskan segalanya dan pergi bersama Yu Jing, tidak pernah kembali ke Jianchuan lagi. Jika aku melakukannya, apakah kau akan mengampuni kami? Aku tidak mau repot-repot mencampuri kehidupanmu di tempat lain, kata Sen Jianchuan. Dia sekarang memiliki seorang putri. Ditambah lagi, ada serangkaian pelatihan rehabilitasi yang menunggunya. Dia tidak ingin membuang-buang waktunya untuk sampah. Namun, dia juga tidak ingin mereka muncul di hadapannya tanpa malu-malu di kota ini. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Rong Junhan mengangguk, tampak putus asa. Jika kau ingin pergi, jangan tinggalkan jejak. Rong Junhan menatap kakinya yang digips dan memikirkan saudara laki-lakinya yang akan masuk penjara. Dia mulai menangis. Dia telah bekerja keras untuk rencananya. Dia tinggal di keluarga Sen dan menyembunyikan niatnya yang sebenarnya selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, dia gagal total, sampai-sampai dia bahkan tidak bisa pulang ke rumah. Sen Jianchuan sama sekali tidak bersimpati padanya. Dia terlalu jahat, terlalu jahat. Rong Junhan tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apapun di depan Sen Jianchuan untuk mengubah nasibnya lagi. Dia menyembunyikan ekspresinya yang menyedihkan dan memanggil Yu Jing ke bangsal untuk mengeluarkannya. Bu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pulanglah dan berkemas. Kita akan meninggalkan Jianchuan. Kenapa? Yu Jing terkejut. Jika kamu tidak ingin menjadi orang berikutnya yang patah tangan atau kaki, lakukan saja apa yang aku katakan. Yu Jing tidak berani bersuara lagi saat memikirkan keadaan orang tuanya sekarang. Dia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya Sen Jianchuan. Dia bisa membunuh mereka jika dia mau. Hanya saja dia merasa seluruh dunianya runtuh saat melihat ibunya berakhir seperti ini setelah bertahun-tahun merencanakannya. Pada hari Sabtu, Mukiki mengunjungi Sen Jianchuan sebelum pergi ke Sen Mansion. Dia membawakannya sup ayam seperti biasa. Ayah, minumlah selagi masih hangat. Sen Jianchuan menatap putrinya sambil tersenyum. Dia tahu putrinya akan datang ke pesta ulang tahun. Apa yang membuatmu datang menemuiku hari ini? Apa yang sedang kamu bicarakan? Aku hanya datang untuk menjengukmu, kata Mukiki. Karena aku sudah di sini, aku akan mencari tahu tentang Rong Junhan. Kakek mengatakan kepadaku bahwa dia ada di rumah sakit ini. Ketika Mukiki menyebutkan tentang Rong Junhan, Sen Jianchuan terdiam sejenak. Kemudian, dia berkata, kamu tidak akan melihat mereka di Jianchuan di masa depan. Hah? Mukiki tidak mengerti maksudnya. Seluruh keluarga akan pergi, kata Sen Jianchuan. Mungkin aku sudah tua, jadi aku tidak ingin membunuh mereka. Selama mereka menghilang di depan mataku, aku rela membiarkan mereka pergi. Keluarga Rong memang pantas mendapatkan ini. Mukiki mengangguk. Kemudian, dia tersenyum pada Sen Jianchuan. Kalau begitu, kami akan menunggu kesembuhanmu. Kalau tidak, aku akan tetap diganggu di keluarga Sen. Siapa yang masih berani melakukan hal itu padamu? Kau tidak akan tahu. Mukiki cemberut. Aku dengar dari kakekmu bahwa Sen Ruwei tampaknya sangat menyukaimu. Benarkah? Sen Jianchuan mengingatkannya untuk tidak terlalu curiga. Pokoknya, jika benar-benar ada seseorang yang datang dan membuatmu kesulitan, aku akan menjadi tamengmu yang paling kuat. Kamu tidak perlu takut. Aku tahu. Dia punya pacar yang hebat dan ayah yang hebat. Apa yang akan dia takutkan? Mukiki meninggalkan rumah sakit dan kembali ke vilanya. Ia mengenakan gaun hitam berpotongan A yang dihiasi sulaman. Gaun itu melengkapi kulitnya yang cerah, membuatnya tampak sangat elegan. Seorang wanita seusianya berada di puncak kehidupannya, penuh dengan kemudahan. Ketika dia tersenyum dengan percaya diri, dia akan mampu menarik perhatian orang-orang di sekitarnya dimanapun dia berada. Mukiki tidak tahu bahwa Seng Xiao akan menghadiri pesta ulang tahun. Paman Lin mengirimnya ke Sen Mansion pukul 5. Dia akan pergi ke pesta ulang tahun bersama kakek Sen dan Sen Ruwei. Sen Ruwei mengenakan gaun panjang berwarna biru dan mengepang rambutnya. Dia tampak cantik dengan cara itu. Tampaknya dia tahu di mana kekurangannya sehingga dia akan menggunakan sesuatu yang istimewa dan menarik untuk mengalihkan perhatian orang-orang dari kekurangannya. Kiki, kamu terlihat sangat cantik. Sen Ruwei terkejut saat melihat Mukiki. Menurutku rambutmu terlihat lebih bagus. Sen Ruwei senang ketika menerima pujian. Saya mempelajarinya saat saya belajar di luar negeri. Saya akan meluangkan waktu untuk mengajari Anda.
Bibi ketiga berdiri di satu sisi, menarik jubahnya. Dia memutar matanya dan berkata, bagaimana dia bisa cantik? Dia hanya anak haram. Dia tidak pantas dipuji. Setelah kakek Sen berganti pakaian, kita akan pergi. Sen Ruwei mengabaikan ibunya dan masih bersikap ramah terhadap Mukiki. Mukiki berpura-pura tersenyum. Dia tahu bahwa bibi ketiga membencinya karena dia menunjukkan perasaannya dengan jelas di wajahnya. Setelah beberapa saat, kakek Sen keluar dari kamarnya. Ia mengenakan setelan jas biru tua. Setelan jas itu membuatnya tampak bersemangat. Karena kita sudah siap, ayo berangkat. Mukiki memegang tangan kakek Sen. Sen Ruwei diseret ke samping oleh bibi ketiga. Dia diam-diam memberikan sesuatu kepada Sen Ruwei. Dia memasukkannya ke dalam tas genggamnya dan berkata, jika kamu ingin mempermalukan gadis itu malam ini, kamu bisa menggunakan ini. Ini akan menyebabkan reaksi alergi saat bersentuhan. Kamu harus berhati-hati saat menggunakannya. Ibu. Sen Ruwei terkejut. Jangan keras kepala. Kamu harus mendapatkan masa depanmu. Kamu seharusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri ketika gadis itu semakin menarik perhatian kakek Sen. Sen Ruwei tidak berdaya. Namun, dia tidak marah kepada ibunya. Dia hanya akan menggunakan barang yang disiapkan ibunya. Namun, dia tidak mengeluarkannya karena tidak ada waktu untuk melakukannya. Jadi, dia hanya menyimpannya di dalam tas genggamnya. Ketiganya masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, kakek Sen menatap Sen Ruwei dengan wajah serius. Ruwei, kamu adalah kakak perempuan tertua di keluarga Sen. Jangan terpengaruh oleh pikiran jahat apapun. Jangan khawatir, kakek. Aku akan menjaga Kiki dengan baik. Sen Ruwei tersenyum dan meraih tangan Mukiki. Jika orang lain, dia pasti sudah menganggap saudari seperti ini sangat menyenangkan. Namun, Mukiki adalah seseorang yang pernah ditipu oleh saudarinya sebelumnya. Jadi, baginya, seseorang tidak akan memperlakukannya dengan baik tanpa alasan. Dia pasti memiliki semacam motif di balik tindakannya.